Cerita dimulai dengan seorang ayah bernama Stepgram yang sedang membangunkan putra remajanya bernama Peter untuk bergegas ke pemakaman nenek mereka yang berusia 78 tahun bernama Ellen Tapper, serta membangunkan putrinya yang berusia 13 tahun bernama Carly dan istri Step bernama Annie, seorang seniman yang membuat diorama mini, menyampaikan pidato untuk melayani ibunya. Selama pidato, Carly mengeluarkan suara bercak saat menggambar sketsa aneh. Was mistaken. Well, that was your opinion, and you were. Saat malam harinya, Annie berbicara dengan Carly tentang Ellen sebelum tidur. Carly mengklaim bahwa neneknya selalu berharap Carly menjadi laki-laki, yang membuat ibunya bingung. Dan Carly juga bertanya-tanya siapa yang akan merawatnya sekarang setelah Ellen meninggal. Annie menjawab bahwa yang akan merawatnya adalah Step atau Peter. Setelah itu, Annie kemudian meninggalkan Carly dan melihat-lihat buku kenangan saat berada di studio. Membuka buku tersebut, terdapat surat yang tertulis, "Untuk putri tersayang dan tercantik, maaf atas segala hal yang tidak bisa kukatakan padamu. Kumohon jangan benci ibu, dan cobalah jangan bersedih atas kematian ibu. Kau akan melihat pada akhirnya, yang mengorbankan kita akan mendapatkan ganjarannya." Setelah membaca itu, tiba-tiba Annie melihat penampakan Ellen. Esok harinya Carly yang sedang bersekolah dan gurunya yang sedang berkeliling melihat Carly main. Guru tersebut menghampiri Carly dan mengatakan jangan main sebelum waktunya. Tetapi tiba-tiba seekor burung nabrak ke salah satu jendela kelasnya, yang kemudian bel berbunyi, dan Carly yang sedang di luar memandangi burung tersebut, yang kemudian memotong kepala burung itu dan disimpan olehnya. Lalu saat Carly berbalik, seorang wanita di seberang jalan melambaikan ke arahnya. Annie yang sedang meneliti penampakan Ellen, yang tiba-tiba pintu kamar Ellen terbuka, dan terdapat gambar di bawah tempat tidurnya. Lalu Step menerima kabar dari kuburan bahwa makam Ellen telah ternodai, namun dia memutuskan untuk tidak memberitahu istrinya. Dan Annie memberitahu Step bahwa dia akan pergi ke bioskop, tapi sebenarnya dia menghadiri sebuah kelompok pendukung saling duga. Ketika dia tiba di pertemuan itu, Annie secara terbuka mememberkan masalah kesehatan mental ibunya, termasuk gangguan identitas disosiatif dan demensia. At the end, before hospice, we weren't even talking before that. I mean, we were, and then we weren't. Sick. Not that she was really even my mom at the end, and not that. Esok harinya, Carly yang sedang membuat sesuatu, tiba-tiba melihat cahaya aneh di kamar tidurnya. Lalu pemilik galeri Sylvia Archer menghubungi Annie tentang kemajuan karya barunya, termasuk karya yang menampilkan Ellen. Lalu Peter datang dan bertanya kepada ibunya, apakah dia boleh pergi ke pesta, di mana dia berharap bisa bertemu Bridget, teman sekelas yang dia minati. Annie kemudian bertanya apakah dia mengajak adiknya, karena dia mengklaim itu adalah pesta yang berhubungan dengan sekolah mereka. Sementara Carly keluar dari kamarnya sambil memegang kepala burung yang dia potong, yang kemudian Carly mendapat gambaran neneknya dikelilingi oleh api. Lalu Carly mengeluarkan suara bercak saat dia tersadar dari kesurupannya. Lalu Annie nyamperin Carly dan mengatakan bahwa jangan keluar tanpa menggunakan alas kaki. Carly memberitahu ibunya bahwa dia menginginkan Ellen. Annie kemudian menariknya ke dalam rumah dan memaksanya Peter untuk membawanya Carly bersamanya. Saat sampai, Peter berbicara kepada Bridget bahwa dia membawa tembakau ganja. Lalu Bridget mengajaknya ke tempat di mana temannya berkumpul. Tetapi Carly ingin ikut bersamanya. Namun Peter melarangnya untuk ikut dan meminta Carly untuk menunggu di sini selama 2 menit. Kemudian Peter meninggalkannya begitu saja. Yang dia tidak sadari, Carly mau makan kue coklat yang mengandung zat yang membuatnya alergi, yang kemudian mulai terdesak saat dia mengalami reaksi anafilaksis. Charlotte. What's up? It's hard to breathe. Peter yang panik membawanya ke mobil, serta membawanya menuju rumah sakit, melalui jalan perdesaan yang gelap, dengan kecepatan di atas 70 mil. Lalu Carly berupaya menjulurkan kepalanya keluar jendela, dalam upaya bernapas lebih baik. Tetapi Peter mendadak berbelok, untuk menghindari seekor binatang. Peter menatap dengan kaget sambil menyebut nama Carly. Namun Carly tidak menjawab. Lalu Peter memutuskan untuk pulang dengan tenang dan linglung.
Saat tiba di rumah, ia langsung berbaring sambil terbayang-bayang apa yang telah terjadi. Sampai pagi tiba, lalu Ani keluar untuk membeli sesuatu saat cuaca terang. Tapi tiba-tiba Ani berteriak, serta kaget setelah dia menemukan tubuh putrinya tanpa kepala. Lalu keluarga mengadakan pemakaman untuk Carly. Setelah pemakaman, Step melihat-lihat buku sketsa gambar Carly. Sementara Peter yang sedang nongkrong sambil mengisap ganja tiba-tiba mengalami tenggorokan bengkak yang membuatnya nangis. Saat malam harinya, Peter tiba di rumah dan Annie berduka sendirian sambil duduk di dalam mobil. Setelah Peter masuk, Annie pergi ke pertemuan kelompok pendukung konseling. Tetapi saat Annie tiba, ia memutuskan untuk berbalik arah saat masih di tempat parkir. Sebelum Annie pergi, sesama anggota kelompok bernama Johan melihat Annie dan menghentikannya untuk berbicara. Setelah mendengar kematian Carly, Johan menceritakan kepada Annie tentang kehilangan putranya dan cucunya tewas tenggelam 4 bulan lalu yang berusia 7 tahun. Lalu Johan ngasih sebuah kertas untuk menghubunginya jika butuh bantuan. Annie mengambil kertas tersebut dan kemudian meninggalkannya. Ketika Annie kembali ke rumah, ia langsung pergi tidur. Tetapi karena insomnia, Annie memutuskan untuk tidur di loteng dan Step mengizinkannya. Sementara Peter yang sedang rebahan mendengar suara bercak Carly dan melihat apa yang dia pikir adalah bayangan saudara perempuannya, tapi tampaknya itu adalah hoodie miliknya. Oh, Annie, you can't. Esok paginya Annie mengunjungi apartemen Johan. Dia memberitahu Johan tentang insiden kejadian Carly yang kemudian menceritakan tentang dirinya berjalan dalam tidur, di mana dia menyiram Peter dan Carly serta dirinya sendiri dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan memegang cat sebelum bangun dan mendapati dirinya bersiap menyalakan korek api. Dari bahasa tubuhnya, Annie menggambarkan bahwa korek api ada di tangan kirinya dan kaleng cat di tangan kanannya. Annie menjelaskan bahwa hubungannya dengan anak-anaknya tidak pernah sama lagi setelahnya. And there is nothing I can say and nothing I can do. Saat berada di rumah, Step menemukan Annie membuat aroma yang mengganggu tentang adegan kematian Carly. Dan Step mengajak Annie untuk makan malam dengan nada marah. Saat makan malam tiba, suasana makan malam itu canggung, di mana Annie menyalahkan putranya atas kematian Carly. Peter menanggapinya dengan mengingatkan ibunya bahwa dialah yang memaksa Carly pergi ke pesta. Fine. Saat paginya Annie bertemu dengan Johan di toko perlengkapan seni. Johan dengan bersemangat menjelaskan kepada Annie bahwa dia menghadiri pemanggilan arwah terbuka yang mengubah skeptisismenya terhadap paranormal dan seorang medium mampu menyulap cucunya yang sudah meninggal yang bernama Louis dan akan mengajari Annie cara melakukan pemanggilan arwah. Lalu scene berpindah di mana Johan mengundang Annie untuk menyaksikan pemanggilan arwah secara langsung. Johan nampaknya melakukan kontak dengan Louis dengan menggunakan gelas dan papan tulis untuk berkomunikasi. Karena Annie ketakutan, Johan menghentikannya dan meyakinkan bahwa dia dapat juga melakukan sihir serupa dengan barang pribadi dari almarhum yang kemudian memanjakan mantra samar dan memastikan seluruh anggotanya ada di dalam rumah selama pemanggilan. Saat Annie berjalan pulang, ia mendengar suara bercak di dalam mobilnya. Saat malam harinya, Annie terbangun dan menemukan segerombolan semut yang menuju ke kamar Peter, yang kemudian ia mengikutinya dan... Mom. Lalu Annie yang kaget membuat ia terbangun dari kesurupannya sambil berjalan di atas tempat tidur putranya yang memicu percakapan dengan Peter dan Peter bertanya mengapa ibu nampaknya takut padanya. Annie tanpa sadar mengaku bahwa dia tidak pernah ingin menjadi ibu Peter dan mencoba melakukan keguguran. Lalu neneknya memaksa untuk melahirkannya dan tiba-tiba keluar api yang membuat Annie terbangun dan mendapati dia mengalami penglihatan di dalam penglihatan. Setelah itu Annie membaca mantra yang diajarkan Johan dengan buku sketsa Carly. Sementara Step dan Peter tidur. Setelah itu Annie mengklaim bahwa dia memanggil Carly. Dia dengan bersemangat membangunkan putranya dan meminta maaf atas segala ucapannya. Lalu dia membangunkan Step dan berupaya untuk memanggil arwah lainnya. Setelah semuanya berkumpul, Annie mengatakan bahwa ia mempelajarinya dari Johan dan memintanya untuk mengikutinya. Namun Step tidak mempercayainya. Yang kemudian Annie memohon kepada Step untuk mengikuti arahannya.
Dan akhirnya Step mencoba mempercayainya. Lalu Annie melakukannya dengan menyebut nama Carly. Seketika gelas tersebut tergeser. Annie yang senang lalu mencobanya untuk Carly menulis di kertas itu. Yang secara tiba-tiba ada yang pecah tepat di belakangnya. Serta api di lilin itu membesar yang membuat Annie lalu Peter yang sedang sekolah, di mana dia melihat yang sama seperti yang dilihat Carly sebelumnya. Dan saat Peter memperhatikan bayangannya menatap kembali dengan ekspresi berbeda. Peter yang kaget membuat gurunya nanya dengan alasan Peter ingin membuang air kecil. Sementara Annie yang sedang di rumah, Step menelponnya dan menegurnya karena Peter ketakutan di sekolah serta roh dendam yang mengancamnya. Annie menjawab bahwa itu bukan salahnya. Step langsung menutup teleponnya yang membuat Annie marah. Lalu pesan suara lain dari galerinya menekankannya untuk memberikan karya baru yang membuat Annie frustasi yang secara tidak sengaja merusak sebuah kursi model kecil yang sedang dia buat. Lalu Step yang baru saja sampai melihat keadaan Annie serta barang-barangnya hancur yang kemudian Annie pergi ke kamar Carly yang kebetulan Carly sedang menggambar di buku sketsa lamanya. Peter yang sedang molor mendengar suara bercak yang membuat dirinya terbangun dan seketika melihat bayangan saudara perempuannya di pojok yang kemudian kepalanya jatuh dan berubah menjadi bola sementara peliharaannya bereaksi di kamar Peter. Lalu Peter menjelaskan kepada ibunya bahwa dia melihat Carly di pojok dan menuduh ibunya berjalan di tempat tidur yang kemudian menarik kepalanya. Annie menasihati Peter untuk tidak memberitahu Step apa yang sudah terjadi dan menjelaskan bahwa sesuatu yang supernatural sedang terjadi di dalam rumah dan ialah satu-satunya yang bisa menghentikannya. Setelah itu Annie mengambil buku Carly dengan berat hati membakarnya. Tetapi lengan Annie mencerminkan buku yang terbakar juga ikut terbakar, yang memaksa Annie untuk menyelamatkan buku tersebut. Lalu Annie ke apartemen Johan untuk meminta bantuannya. Namun Johan tidak ada di sana, yang kemudian kamera menunjukkan tempat Johan dihiasi dengan pelengkapan sihir, termaksud foto Peter di dalam segitiga upacara, dan simbol yang dikenali Annie dari foto keluarga. Lalu saat di rumah, Annie mengetahui bahwa simbol tersebut dikaitkan dengan iblis Paimon, salah satu raja neraka. Annie juga menemukan foto Johan bersama Ellen, mengungkapkan bahwa Johan dan Ellen berada dalam kelompok yang sama, yang kemudian mengabdi diri untuk mendapatkan kekayaan dengan menyulap Paimon menjadi tubuh laki-laki, yang kemudian Annie memeriksa loteng rumahnya. Saat membuka pintu, sekumpulan laler keluar, dan betapa kagetnya dia saat masuk melihat tubuh Ellen tanpa kepala serta beraroma busuk dan juga menemukan simbol di tembok. Sementara Peter yang sedang istirahat sekolah mendengar Johan berteriak yang berkata, "Aku mengeluarkanmu," dari kejauhan di sekolah di balik pagar. Lalu saat di dalam kelas, Peter mendengar suara Carly yang kemudian tiba-tiba lengan Peter terangkat dengan sendirinya yang membuat satu kelas bingung. Peter, what's wrong? Annie berdiri di tengah hujan lebat di bawah rumah pohon dengan lembar memo Ellen. Dan kita melihat bahwa kamar Peter di belakangnya sebenarnya tidak ada. Lalu Step menerima kabar dan bergegas membawa Peter pulang. Yang kemudian Annie mendekati mobil dan dalam keadaan kering tanpa ada tanda-tanda hujan. Lalu mereka menggotong Peter ke kamar. Yang kemudian Annie memberitahu Step bahwa mayat Ellen ada di loteng yang tanpa kepala. Step kemudian memeriksanya dan Annie mengambil foto ibunya. Yang kemudian Step berteriak dan Annie menunjukkan kepada Step foto-foto di mana Johan dan Ellen memakai segel Paimon. Symbol on the necklace my mom gave me, it's her necklace, right? They're both wearing it, and they're wearing it in every photo. And look at that pattern. Great. It was you, wasn't it? Annie menjelaskan bahwa keluarga mereka menjadi terkutuk ketika dia mencoba menghubungi Carly. Dan juga menjelaskan hubungannya dengan buku sketsa Carly, bahwa Step harus menghancurkannya untuk menyelamatkan Peter. Dan Peter sekarang tidur di kamarnya yang tidak terbangun oleh percakapan mereka. Namun Step tidak mempercayai klaim liarnya, dan Step menuduh Annie menggali kuburan Ellen dan menolak untuk membakar buku sketsa itu. Tetapi Annie memohon-mohon untuk melempar buku itu, meskipun dia menganggap hal itu akan membunuhnya. Tetapi yang dia ketahui malah sebaliknya. Peter yang baru saja terbangun langsung memanggil ibu serta ayahnya, namun tidak ada yang menjawab. Dan tepat di belakang Peter terdapat Annie yang berjalan di atas. Ketika Peter meninggalkan kamarnya, tangga yang menuju loteng hilang.
yang kemudian Peter turun ke bawah dan menemukan mayat ayahnya yang hangus terbakar. Lalu Peter melihat sosok Ellen di pojok, dan seketika Annie mengejar Peter. Kemudian Peter lari menuju loteng, yang sekarang tangga menuju loteng kini sudah turun. Annie yang marah membuntukkan kepalanya ke pintu. Lalu Peter melihat-lihat sekeliling, yang sekarang loteng tersebut terpenuhi oleh lilin, dan menemukan foto wajahnya, serta tubuh Ellen yang menghilang. Tiba-tiba Annie melayang di atas, sebelum memenggal kepalanya sendiri. Di hadapan Peter terdapat 3 penyembah setan, yang tidak berpakaian. Kemudian Peter yang panik melompat keluar jendela. Saat tersadar, Peter melihat ibunya ke rumah pohon, yang membuat dia menuju sana. Saat sampai di rumah pohon, sekumpulan orang yang sebagian besar menyembah patung, yang keadaannya tanpa pakaian, dan menyambut Peter. Lalu ada seorang wanita berambut panjang, dengan jubah mandi. Kepala kali kini berada di atas patung Paimon. Lalu Peter melihat sekeliling dengan ekspresi bingung, dan diperlihatkan tubuh Annie dan Ellen tanpa kepala, yang terbaring membungkuk di lantai. Suara Johan memanggil Peter saat seorang wanita memahkotainya, namun mereka menyambut Peter sebagai Paimon, sementara Coven menyambut kedatangan iblis. You are Paimon, one of the 8 kings of hell. Cerita diakhiri dengan model rumah pohon yang dipenuhi boneka mirip Peter, serta Annie dan Ellen tanpa kepala. Film ini menggambarkan bagaimana masa lalu dan keputusan keluarga bisa memiliki dampak yang mengerikan. Menghadapi trauma bisa mengarah pada kehancuran mental dan emosional yang mendalam. Dan betapa pentingnya untuk memahami dukungan, pengertian dalam proses penyembuhan. Dan saya selalu mengingatkan Anda jangan lupa untuk subscribe.